Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Firmansyah dengan NIM 191231053, Prodi Manajemen Dakwah Manajemen Pariwisata Islam semester 5, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta, akan sedikit menjelaskan tentang analisis kebijakan dakwah. Jadi, apa sih analisis kebijakan dakwah itu sendiri? Ada dua pendapat mengenai analisis kebijakan menurut Raymond dan Handoyo. Yang pertama, menurut Raymond, analisis kebijakan adalah suatu aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang meliputi sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Kemudian menurut Handoyo, kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Unsur-unsur penting dalam kebijakan meliputi yang pertama, tujuan kebaikan untuk kebijakan, yang kedua masalah, yang ketiga tuntutan, yang keempat adalah dampak atau outcome. Kemudian untuk analisis kebijakan dakwah itu sendiri, yaitu proses kajian terhadap pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menetapkan ajaran Islam di dalamnya. Kemudian apa saja yang dipelajari dalam analisis kebijakan dakwah? Yang pertama, kita bisa mengetahui penetapan masalah. Kemudian kita bisa mengetahui formulasi kebijakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, adopsi kebijakan. Kemudian yang keempat, implementasi kebijakan. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu evaluasi. Kemudian mengapa kita harus mempelajari analisis kebijakan dakwah? Karena kita sebagai pelaku dakwah atau pelaksana dakwah, kita harus mempelajari analisis kebijakan dakwah guna mengetahui seberapa sukses dakwah kita yang bisa tersampaikan dengan maksimal atau dengan jelas, dan kemudian kita bisa mengoreksi di mana kesalahan-kesalahan dakwah yang kita lakukan atau kita sampaikan. Kemudian apa manfaat analisis kebijakan dakwah? Kebijakan dakwah, yang pertama kita bisa mengetahui informasi secara detail, yang kedua mengetahui karakteristik kebijakan, kemudian yang terakhir mengetahui dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan studi kasus yang mungkin bisa dibaca sendiri untuk mempersingkat waktu.
Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.